أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat kembali beribadah dan juga menuntut ilmu bersama-sama di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang kita sampaikan di sini, di mana pada pertemuan terakhir kita sedang mempelajari bab yang berjudul Al-Usulul Thalathah atau 3 landasan utama. Dan kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan 3 landasan utama pada bab ini ialah mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga perkara ini kelak yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur, yang akan dihadapi oleh setiap hamba setelah meninggal dunia. Bahwa setiap hamba setelah dia meninggal dunia dan berpindah ke alam barzakh, maka dia akan didatangi oleh malaikat Al-Munkar dan An-Nakir untuk menanyakan 3 perkara itu. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah beres mempelajari landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah. Sudah sama-sama kita pelajari pada pertemuan terakhir tersebut. Dan sekarang kita langsung masuk kepada landasan utama yang kedua. Landasan utama yang kedua ialah mengenal agama Islam. Artinya setiap hamba harus memiliki pengenalan yang cukup tentang agama Islam agar dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dengan baik dan benar. Seseorang baru akan betul-betul bisa Allah mudahkan, Allah bantu untuk menjawab pertanyaan di alam kubur kalau dia betul-betul mengenal agama Islam. Dan pengenalan seorang hamba tentang agama Islam itu mencakup beberapa hal. Di antaranya yang pertama, seorang hamba harus tahu dan kenal bahwasanya Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah terima. Ini yang pertama yang harus dicamkan oleh setiap hamba, bahwa dia harus paham betul bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang Allah terima. Artinya selain Islam, apapun agamanya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang direstui Tuhan, satu-satunya agama yang dapat mengantarkan penganutnya ke surga cuma satu, yaitu Islam.
Inilah agama yang Allah ridhai dan Allah restui untuk para hambanya. Adapun dalil tentang hal tersebut, di antaranya ialah firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Bisa dilihat ayatnya, surat Ali Imran ayat 85. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, barang siapa yang mencari suatu agama selain Islam, maka agama tersebut tidak akan pernah diterima darinya, dan dia kelak di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Dari ayat tersebut terdapat dalil sangat jelas dan gamblang sekali bahwasanya agama yang Allah akui di sisinya hanyalah Islam, dan hanyalah Islam satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga barang siapa yang hingga meninggal dunia dia menutup usia tidak di atas agama Islam, maka dia akan termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat, di mana dia tidak akan mungkin bisa diperkenankan untuk masuk surga, dan dia akan ditempatkan di dalam api neraka kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar darinya. Ini menjadi akidah dan tauhid seorang muslim yang harus tegas, hitam putih, ya, apa adanya diyakini oleh seorang muslim. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Cakupan yang kedua di antara bentuk pengenalan seorang hamba tentang agama Islam adalah seorang hamba mesti betul-betul kenal pengertian agama Islam yang dia anut. Dia harus paham apa hakikat agama Islam yang selama ini dia anut, sehingga ya, agama Islam yang dia anut tersebut hendaknya tidak hanya sebatas identitas, namun betul-betul dia kenali hakikat dan pengertiannya. Adapun pengertian agama Islam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ialah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Kita ulang ya, definisi Islam yang disebutkan oleh ulama, al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk manut kepada Allah dengan cara taat, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan beserta orang-orangnya. Ini tiga indikator hakikat agama Islam yang dianut oleh seorang muslim yang mesti dia camkan baik-baik. Yang pertama, bahwa hakikat agama Islam ialah bentuk sikap berserah diri hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Artinya mempersembahkan segala bentuk ibadah lahir batin hanya kepada Allah. Inilah hakikat Islam. Yang kedua, harus ada sikap tunduk manut seorang muslim kepada Allah dengan cara senantiasa menaatinya. Itulah mengapa muslim dinamakan muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri, orang yang pasrah kepada Allah. Ini menunjukkan keharusan tunduk manut kepada Allah dengan cara taat kepadanya. Dan indikator yang ketiga tadi ialah seorang muslim dia mesti berlepas diri
dari segala bentuk ajaran kesyirikan beserta para penganutnya. Artinya seorang muslim harus punya sikap kontra terhadap setiap ajaran kesyirikan dan para penganutnya. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu cakupan yang kedua. Cakupan yang ketiga di dalam mengenal agama Islam ialah seorang muslim hendaknya kenal, hendaknya mengenali dan mengetahui bahwa agama Islam yang dia anut itu memiliki 3 tingkatan. Ya. Adanya 3 tingkatan agama. Ya. Tingkatan yang pertama disebut dengan tingkatan Islam. Tingkatan yang kedua disebut dengan tingkatan iman. Dan tingkatan yang ketiga disebut dengan tingkatan ihsan. Ini muslim harus kenal. Muslim hendaknya kenal, ya, tentang 3 tingkatan agama ini: Islam, iman, kemudian ihsan. Ya, tingkatan yang pertama ialah Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga yang paling tinggi adalah ihsan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa malaikat Jibril alaihissalam suatu ketika beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, berwujud seorang pria. Lalu di hadis tersebut malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 tingkatan ini. Ya, beliau bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, beliau pun menjawab dengan menyebutkan 5 rukun Islam. Kata beliau, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah. Lalu rukun yang kedua, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat. Rukun yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Rukun yang keempat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan rukun yang kelima, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji ke Baitullah jika engkau punya kemampuan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Jadi Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, beliau jawab dengan menyebutkan 5 rukun Islam. Yang pertama ialah 2 kalimat syahadat. Yang kedua ialah mendirikan salat. Dan salat yang dimaksud sebagai rukun Islam adalah salat fardu 5 waktu. Lalu juga rukun yang ketiga menunaikan zakat. Rukun yang keempat ialah berpuasa. Dan berpuasa yang dimaksud sebagai rukun Islam adalah puasa wajib di bulan Ramadan. Sedangkan rukun yang kelima ialah berhaji bagi yang mampu. Lalu Nabi SAW pun ditanya oleh malaikat Jibril dengan pertanyaan yang kedua tentang iman. Apa itu iman? Terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Lalu Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan 6 rukun iman. Yang pertama ialah, kata beliau, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya.
yang ketiga wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat wa rusulihi, beriman kepada para rasulnya. Yang kelima wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, engkau beriman terhadap qadar atau takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Inilah 6 rukun iman. Ketika Nabi SAW ditanya tentang iman, beliau jawab dengan menyebutkan ke-6 rukun iman tersebut. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Artinya, seorang hamba dia harus beriman kepada Allah. Dia harus yakini keesaan Allah, bahwasanya Allah merupakan satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia juga mesti beriman terhadap para malaikat, bahwa para malaikat itu benar adanya, makhluk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Demikian pula seorang hamba harus beriman terhadap seluruh kitab suci yang sudah Allah turunkan, ya, baik Al-Quran maupun yang sebelumnya. Dia mesti imani kitab-kitab suci tersebut dan mesti dia benarkan. Dan kitab suci yang menjadi pegangan umat terakhir tidak lain tidak bukan ialah Al-Quranul Karim. Juga yang keempat tadi, seorang muslim harus beriman terhadap seluruh nabi dan rasul yang sudah Allah utus kepada segenap manusia. Harus diimani dan harus dibenarkan seluruh kenabian dan kerasulan mereka. Dan nabi dan rasul untuk umat yang terakhir tidak lain tidak bukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima tadi, seorang muslim juga mesti mengimani tentang hari akhir. Harus diyakini bahwasanya setelah kematian nanti akan ada lagi hari berbangkit, yang seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amalan yang telah dia lalui sewaktu di dunia, yang kemudian hasil akhirnya sebagian hamba akan ada yang masuk surga dan sebagian hamba yang lain akan ada yang masuk neraka. Yang keenam terakhir tadi adalah beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Mesti diyakini seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang muncul dan terjadi dalam hidup ini itu tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik disukai ataupun tidak disukai, itu semua takdir Allah dengan segala hikmahnya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah tingkatan ihsan. Nabi SAW dalam hadis tersebut ketika ditanya tentang ihsan, beliau menjawab, al-ihsan atau an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama Islam, yaitu ihsan. Ya, di mana kata para ulama, ihsan ini ya ada dua urutan, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama paling tinggi tadi, seorang hamba senantiasa beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Kata para ulama, yaitu dengan cara menghadirkan hati, ya, merenungi keagungan dan kebesaran Allah tiap kali seorang hamba beribadah kepadanya. Dan yang tingkatan ihsan berikutnya ialah tingkatan muraqabah atau merasa diawasi. Setiap hamba tiap kali beribadah dia merasakan
dan menyadari bahwasanya Allah menyaksikan apa yang dia lakukan. Inilah ihsan, tingkatan Islam yang paling tinggi. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Demikian barangkali materi ringkas tentang mengenal agama Islam. Ya, tadi kita sampaikan ada 3 poin. Poin yang pertama, ya, mesti dikenali bahwasanya Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Yang kedua tadi tentang pengertian Islam, bahwa Islam itu pengertiannya adalah berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid, tunduk manut kepada Allah dengan cara taat, serta berlepas diri dari segala ajaran kesyirikan dan orang-orangnya. Lalu tadi yang ketiga adalah 3 tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Islam tadi rukunnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama 2 kalimat syahadat, lalu sholat, kemudian zakat, lalu puasa Ramadan. Yang kelima ialah berhaji bagi yang mampu. Lalu tadi iman rukunnya ada 6. Pertama iman kepada Allah, lalu para malaikat, kemudian kitab-kitab, kemudian para rasul, selanjutnya hari akhir, dan yang keenam ialah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sedangkan ihsan tadi ada 2 tingkatan. Yang pertama beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan yang kedua tadi beribadah kepada Allah sembari sadar bahwasanya Allah melihat. Demikian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Kurang lebih maaf ini bisa kita sampaikan. Ya, sisa 1 lagi yaitu landasan utama mengenal Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan pelajari bersama di lain kesempatan jika masih ada umur. Demikian. Bagaimana? Dicukupkan atau ada yang ingin disampaikan? Dipersilakan kalau ada. Kalau ada yang disampaikan dipersilakan. Kalau tidak ada langsung ditutup. Nah. Cukup ya? Baik. Demikian kurang lebih mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu untuk menyimak. Dan memang ini kita maklumi ya, ini kajian zuhur ya, siang-siang ya. Pada ngantuk, pada capek ya. Romannya itu roman turu ya. Roman tidur ya. Namun nasihat saya ya untuk diri kita semua ya. Alhamdulillah ya di tempat ini difasilitasi kegiatan belajar ya, kajian, maka hendaknya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Siapapun materinya, apapun materinya, hendaknya bisa diambil faidah dan manfaatnya sebagai oleh-oleh bekal hidup kita yang tidak lama lagi ya di dunia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.